melalui Al-Quran memberikan penegasan tentang pentingnya air untuk kehidupan makhluk hidup di bumi, bahwa air merupakan kebutuhan manusia untuk ibadah wudhu, makan minum, dan juga untuk kebutuhan tumbuhan baik hewan. Nah, landasan wajibnya bersuci dengan menggunakan air. Nah, dalam firman Allah sendiri di dalam surat Al-Anfal surah ke-8 ayat 11 yang mana dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Mengkaji apresiasi Islam terhadap air dapat dimulai dengan menelusuri ayat-ayatnya. Ayat yang ditelusuri tidak hanya ayat yang mengandung kata alma. Kata air dalam bahasa Arab dan dalam Al-Quran dipahami juga sebagai hujan. Namun, ayat yang mengandung kata-kata semantik dari air seperti kata ain, uyun yang bermakna mata air, kata bahar yang berarti laut, kata an-nahar yang berarti sungai, dan kata yan abiu yang berarti sumber air. Penelusuran dilakukan juga pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kata ma'un, air yang ditelusuri mencakup penggunaannya baik pada tingkat praktis maupun pada tingkat simbolis. Fikih air berdasarkan prinsip-prinsip universal sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan publik, yaitu partisipasi semua elemen masyarakat yang meliputi pengguna, perencana, atau pelaksana kebijakan terhadap air, yang harus memiliki perhatian dalam pengelolaan air. Selanjutnya yang kedua, penyusunan skala prioritas, yaitu pemetaan air berdasarkan kebutuhan manusia yang dikategorikan menjadi primer atau seperti makan, minum, ibadah, dan sanitasi. Sekunder seperti irigasi, produksi energi, industri, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dan tersier seperti mencuci mobil, motor, membuat kolam, buat danau, buatan untuk kepentingan rekreasi. Dan selanjutnya yang ketiga, konservasi, yaitu usaha yang dilakukan dalam rangka mengatur air agar tetap menjadi sumber daya yang berkualitas dan berkelanjutan, supaya air tetap tersedia untuk digunakan di masa depan, sehingga generasi yang akan datang dapat menikmati air yang cukup sehat dan terjangkau. Secara umum, upaya untuk melakukan perlindungan dan pemeliharaan air dapat ditelusuri dalam Al-Quran maupun hadis sebagai berikut. Yang pertama, ada larangan mengotori sumber air sungai sebagai tempat air bersih wajib dijaga dari pencemaran, terutama dari kotoran manusia. Oleh karena itu, diharamkan dalam fikih Islam membangun WC di atas sungai karena akan mencemari kebersihan air sungai tersebut. Rasulullah SAW melaknat orang yang buang hajat di tempat air mengalir, di tengah jalan, dan di tempat berteduh. Yang kedua, ada kewajiban menjaga lingkungan sumber air. Lingkungan sumber air seperti sepadan sungai, keliling telaga, dan sumur wajib dijaga kebersihannya agar air yang ada di dalamnya tetap terjamin kebersihannya. Dalam fikih, hal itu disebut dengan him dan harim, yang berarti kawasan lindung atau kawasan hijau. Yang ketiga, ada penggunaan air dengan hemat. Sikap boros dapat terjadi dalam penggunaan air seperti dalam berwudu. Sikap boros dalam berwudu adalah penggunaan air yang berlebihan dalam membasuh atau melebihi dari batas basuhan yang disyariatkan. Ketika terjadi keterbatasan jumlah air yang tersedia, sementara beberapa kebutuhan terhadap air harus dipenuhi, maka dalam fikih Islam ditentukan skala prioritas. Penggunaan air untuk keperluan konsumsi mendapat prioritas pertama dalam fikih Islam. Air suci dan menyucikan artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini oleh para ulama fikih disebut dengan air mutlak. Menurut ilmu Qasim Al-Ghazali, ada 7 macam air termasuk dalam kategori ini. Beliau mengatakan air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air dari hasil hujan es. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan menyucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Air suci namun tidak menyucikan. Air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada 2 macam air suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air mustakmal dan air mutagayar. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi, ataupun untuk menghilangkan najis. Setelah air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang diserap oleh barang yang basah. Air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai 2 kullah. Air mutanajis, yaitu air yang tak terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kullah atau volumenya mencapai 2 kullah atau lebih namun berubah salah satu. Fikih air hujan merupakan bagian dari fikih taharah atau bersuci yang membahas ketentuan-ketentuan syariat terkait air hujan, sifat-sifatnya, hukum penggunaannya untuk bersuci, dan berbagai permasalahan fikih terkait dengan air hujan. Dalam kajian fikih Islam, air hujan dikategorikan sebagai air mutlak atau air yang suci dan mensucikan, yang dapat digunakan untuk bersuci seperti berwudu, mandi wajib, ataupun membersihkan najis. Dalam fikih Islam, air hujan juga memiliki kedudukan yang istimewa sebagai air yang suci dan mensucikan. Air hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan termasuk untuk keperluan beribadah. Berdasarkan pada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai air hujan sebagai sarana bersuci, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih agar kami menghidupkan dengan air itu negeri tanah yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Quran surah Al-Furqan tentang air hujan sebagai air yang suci, dan ia Allah menurunkan kepada air hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan air itu. Quran surah Al-Anfal yang ketiga dalam surah Al-Baqarah ayat 22, Allah berfirman yang dimana ayat tersebut menunjukkan bahwa air hujan adalah
anugerah dari Allah yang digunakan untuk menumbuhkan berbagai jenis buah-buahan sebagai rezeki bagi manusia. Al-Quran terdapat ungkapan bahwa hujan adalah berkah. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu ayat yang berbunyi, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketang. Quran surah Kahf ayat 9. Dari ayat di atas, kita mengetahui bahwa Allah menurunkan hujan sebagai rahmatnya sesuai dengan kebutuhan seluruh makhluknya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu cukup bagi makhluknya. Hujan turun sebagai bentuk dari keseimbangan alam yang Allah ciptakan. Dengan turunnya hujan, air di bumi akan terpenuhi bagi seluruh makhluknya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 11, lalu Allah berfirman, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Dunia diciptakan dengan penuh keseimbangan berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana Allah menurunkan hujan sesuai kadar perhitungannya. Maka kita bisa mengambil hikmah bahwa dunia dan seisinya diciptakan dengan seimbang. Tidak ada kelebihan atau kekurangan yang diberikan Allah. Jika memang ketika hujan terjadi banjir atau bencana alam, bisa dipastikan bahwa itu adalah hasil dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sebagai alat bersuci hamba-hamba Allah, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu, dan hujan itu menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu, untuk memperteguh dengannya telapak kakimu. Ayat tersebut berada dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11. Selanjutnya, sebagaimana pengingat bagi manusia, dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad begitu khawatir pada saat muncul mendung, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana riwayat yang dinukilkan Aisyah RA, dia berkata, jika Rasulullah SAW melihat mendung atau angin, maka raut wajahnya pun berbeda. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, jika orang-orang melihat mendung, mereka akan begitu girang. Mereka mengharap-harap agar hujan segera turun. Namun berbeda halnya dengan engkau. Jika melihat mendung, terlihat wajahmu menunjukkan tanda tidak suka. Pun bersabda, wahai Aisyah, apa yang bisa membuatku merasa aman? Siapa tahu ini adalah azab. Dan pernah suatu kaum diberi azab dengan datangnya angin, atau setelah itu kaum tersebut, yaitu kaum Aad, ketika melihat azab, mereka mengatakan ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam fikih Islam, air hujan memiliki kedudukan yang istimewa sebagai sumber air yang suci dan juga menyucikan atau tahur. Kesucian air hujan ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air dari langit untuk membersihkan dan memberikan berkah.